Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disakon Akbar Perdana Wijaya dengan NPM 2375808. Dan hari ini saya akan menjelaskan ringkasan dari webinar pada tanggal 29 Maret 2024 yang bertajuk The Art of Network Design Polinella dan diisi oleh Pak Danu Wiyato. Dan untuk konten-konten apa saja yang di webinar tersebut, ada topologi, collision, and broadcast domain. Langsung kita masuk ke penjelasannya. Sebelum kita masuk ke dalam topologi ini terdapat dua, yaitu topologi fisikal dan juga topologi logik. Dan biasanya fisikal ini lebih kelihatan lebih mudah karena dia biasanya berbentuk fisik dan mudah sekali untuk melakukan perancangan biasanya. Dan logikal hanya biasanya cuma gambar-gambar atau topologi saja seperti itu. Nah, kita akan masuk topologi. Nah, topologi jaringan adalah cara mendefinisikan struktur dan bagaimana komponen-komponen ini terhubung menjadi satu. Dan lalu ada pun juga jenis-jenis topologi seperti topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi mesh, dan topologi hybrid. Nah, kita akan masuk ke dalam topologi bus. Nah, jadi topologi bus ini adalah jenis jaringan yang dimana setiap komputer dan perangkat jaringan terhubung ke satu kabel. Ini adalah dua arah. Ini adalah koneksi titik dan topologi yang tidak kuat karena jika uh, tulang punggung yang gagal atau the bone of the bone jika the backbone-nya gagal, maka topologinya akan rusak atau mogok seperti itu. Lalu kita masuk ke selanjutnya, yaitu ada topologi cincin. Nah, topologi ring atau cincin ini yang membentuk cincin seperti pada gambar ini adalah topologi yang menghubungkan perangkat dengan tepat antara dua perangkat yang bertetangga. Dan sejumlah repeaters digunakan untuk topologi ring dengan jumlah node yang banyak. Karena jika seorang ingin mengirimkan sejumlah data ke node terakhir pada topologi ring yang berjumlah 100 node, maka data tersebut harus melewati 99 node untuk mencapai node ke 100. Lalu ada topologi bintang. Nah, dalam topologi star, semua perangkat terhubung ke satu hub melalui kabel, dan ini merupakan node pusat dan semua node lainnya terhubung ke dalam simpul pusat. Jadi ada juga topologi bintang yang diperpanjang. Nah, topologi bintang yang diperluas atau diperpanjang ini adalah varian dari topologi bintang yang digunakan dalam jaringan komunikasi untuk menghubungkan beberapa node satu sama lain dalam topologi ini. Semua perangkat terhubung ke kondensator pusat yang dikenal sebagai hub yang bertindak sebagai titik pertemuan transmisi data. Lanjut, ada juga topologi mesh. Nah, topologi mesh ini setiap perangkat terhubung ke perangkat lainnya melalui saluran tertentu. Di sini ada jenis topologi mesh yang penuh. Di sini ada topologi mesh yang partial. Lalu ada topologi mesh secara lengkap. Nah, dalam jaringan full mesh, setiap node yang pada jaringan memiliki konsep point to point ke setiap node lainnya. Artinya, dimanapun dua node berada di jaringan, selalu ada koneksi kabel atau kabel langsung di antara keduanya. Lalu ada topologi mesh sebagian. Nah, jaringan partial mesh ini memiliki filosofi dasar yang sama dalam desainnya, yaitu node pada jaringan terhubung langsung ke node lain. Namun tidak setiap node terhubung ke setiap node lainnya. Jadi hanya beberapa perangkat saja yang terhubung ke perangkat lainnya. Tapi masih bisa dibilang berhubungan dengan yang lain. Lalu ada topologi hybrid. Nah, topologi hybrid ini didefinisikan sebagai topologi jaringan yang menggabungkan dua atau lebih topologi jaringan yang berbeda. Nah, jadi topologi hybrid ini memiliki maksudnya memiliki banyak topologinya, seperti ada topologi mesh, lalu ring, lalu juga ada bus. Lalu ada domain tubuh. Nah, collision domain atau collision domain adalah segmen jaringan yang dimana data yang dikirimkan oleh perangkat yang dimilikinya dapat saling bertabrakan. Jika ada dua perangkat yang merupakan bagian dari domain tabrakan yang berbeda, data yang dikirimkan oleh kedua perangkat tidak akan pernah bertabrakan. Nah, jadi ada rumus ya untuk menentukan
berapa domain CD collision domain pada suatu topologi. Nah, jadi rumusnya adalah root per port sama dengan one collision domain, lalu ke switch ada per port one collision domain, lalu hub ada per device satu collision domain. Nah, lalu ke domain penyiaran. Nah, ini adalah domain siaran, adalah segmen jaringan logis yang dimana suatu perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat lain. Di segmen ini yang sama, tanpa melakukan perutean, jadi ketika sebuah perangkat mengirimkan pesan siaran, pesan tersebut akan menjangkau semua perangkat lain di domain siarannya. Nah, lalu cara domain penyiaran ini biasanya sabar. Nah, biasanya pada broadcast domain ini terdapat rumus ya untuk mengetahui berapa broadcast domain yang ada pada sebuah topologi. Seperti video ini. Nah, jadi di router untuk mencari berapa domain, kalau jika ketemu router per port sama dengan satu broadcast domain, lalu ke switch adalah per device satu broadcast domain, lalu ke hub sama dengan per device one broadcast domain. Gitu. Kita akan masuk ke jaringan kampus. Nah, ini sudah baru lagi. Jadi di jaringan kampus ini ada VLAN, ada FTP. Kita lanjut aja ke bahasa Inggrisnya biar lebih enak untuk menjelaskannya. Nah, jadi di jaringan kampus ini ada VLAN, ya. Terus ada VTP, DTP, STP, Ether Channel, CDP, LLDP, switch stacking, hierarki, wireless, dan juga routing. Nah, jadi kita akan masuk ke VLAN table. Nah, saya akan menjelaskan apa itu VLAN table, dan saya akan menjelaskan VLAN. Jadi VLAN table jadi adalah table yang digunakan oleh switch untuk mengelola aset VLAN atau virtual local area network yang terhubung dengan switch. Dan tabel ini biasanya menyimpan informasi tentang setiap VLAN. Nah, termasuk VLAN ID, MAC address, dan port yang terhubung ke VLAN tersebut. Dan setiap switch menggunakan tabel VLAN untuk memungkinkan pengaturan VLAN yang lebih lanjut dan untuk memungkinkan pengiriman frame ke port yang sesuai dengan VLAN tujuan. Nah, jadi tabel VLAN ini punya beberapa fungsi, seperti memungkinkan pengaturan VLAN yang lebih lanjut, lalu memungkinkan pengaturan pengiriman frame yang ke port yang sesuai dengan VLAN yang kita tuju, lalu juga ada memungkinkan pengaturan pengiriman frame ke port yang tidak terhubung VLAN tujuan, sehingga frame tidak akan dikirim ke VLAN yang lain. Dan biasanya tabel VLAN ini adalah bagian dari konfigurasi switch dan dapat diatur melalui perintah switch seperti show VLAN dan configure terminal. Dan setiap VLAN memiliki VLAN ID yang unik dan setiap port switch dapat terhubung ke satu VLAN saja. Oke, kita akan lanjut ke jenis VLAN. Nah, jadi ada beberapa jenis VLAN, yaitu ada VLAN bawaan. Nah, jadi VLAN default ini dapat mengacu pada dua situasi, yaitu yang pertama, semua port pada saklar aktif diatur ke satu VLAN, dan kedua, beberapa manajer jaringan memiliki VLAN tetap untuk semua port meskipun switch tidak aktif. Lalu ada VLAN asli. Ya, VLAN asli ini menerima lalu lintas yang diberi tag pada port rang. Lalu ada suara VLAN atau voice over IP ya, VoIP ya. Organisasi menggunakan voice over IP, VoIP dengan bantuan VLAN. Suara terpisah ini akan menghemat bandwidth aplikasi lain dan perlu memastikan kualitas suara. Lalu ada data VLAN. Nah, data VLAN ini adalah yang dikonfigurasi untuk pengguna saja dan tidak memiliki kemampuan untuk mengirimkan lalu lintas berbasis suara. Lalu ada manajemen VLAN, lalu ada VLAN dan VLAN standar yang diperpanjang.
Kita masuk ke protokol batang VLAN atau FTP ya. Bahasa Inggrisnya adalah VLAN Trunking Protocol (FTP). Nah, jadi akses dari port ya. Port switch ini hanya membawa lalu lintas satu VLAN secara default. Ini akan membawa lalu lintas VLAN asli jika port switch ditetapkan sebagai port akses, maka port tersebut dapat dianggap sebagai port switch memiliki domain siaran tunggal. Setiap lalu lintas yang tiba di port switch dianggap milik VLAN yang ditugaskan ke port tersebut. Nah, seperti pada contoh berikut ya. Lalu ada port trunk ya. Port switch ini memiliki definisinya adalah port switch ini memiliki dan membawa lantas lebih dari satu VLAN. Yang ini merupakan keuntungan besar karena untuk membawa lalu lintas sekelompok VLAN, satu port switch dapat digunakan untuk mengidentifikasi lalu lintas milik VLAN. Digunakan metode identifikasi VLAN 802.1q atau ISL. Selain itu, untuk membawa trafik antara lebih dari satu VLAN, maka diperlukan routing antar VLAN. Seperti pada ini, antar VLAN. Lalu FTP. Nah, jadi FTP ini adalah VLAN Trunking Protocol, adalah protokol milik Cisco yang digunakan oleh switch Cisco untuk bertukar informasi VLAN. Dengan FTP, Anda dapat menyinkronkan informasi VLAN seperti ID-nya VLAN atau VLAN. Dengan switch di dalam domain FTP yang sama, semua switch dalam domain FTP yang sama berbagi informasi VLAN mereka satu sama lain. Lalu ada beberapa ada beberapa mode FTP, yaitu ada server FTP, user FTP atau client FTP, terus ada juga FTP transparan. Nah, kita akan masuk ke server FTP. Nah, jadi server FTP ini adalah dimana kita membuat modifikasi atau menghapus VLAN serta menentukan parameter konfigurasinya. Seperti versi FTP dan pemangkasan FTP, untuk seluruh domain FTP, server FTP mengikatkan konfigurasi VLAN mereka ke switch lain di domain FTP yang sama dan menyinkronkan konfigurasi VLAN mereka dengan switch lain berdasarkan iklan yang diterima melalui link trunk. Lalu ada client FTP yang berperilaku sama seperti server FTP, namun Anda tidak dapat membuat atau mengubah atau mengakses VLAN yang pada client FTP. Lalu ada FTP transparent. Transparan FTP ini tidak berpartisipasi dalam FTP. Nah, jadi FTP transparan ini tidak berarti apa-apa ya. Yang tidak mengikatkan konfigurasi VLAN-nya dan tidak menyimpan konfigurasi VLAN berdasarkan iklan yang diterima atau pesan-pesan yang diterima. Kita masuk ke DTP. Dan Dynamic Trunk Protocol adalah protokol trunk yang dikembangkan dengan merupakan hak milik Cisco yang digunakan untuk menegosiasikan trunk secara otomatis antara switch dan juga Cisco. Dan DTP ini mode switch port ini dan dalam mode switch portnya ada akses mode switch port, ada mode switch port trunk, mode switch port dinamis. Yang diinginkan adalah juga ada akses dinamis for switch port. Akses mode switch port ini adalah di mana definisinya adalah port akses tidak bertindak sebagai antarmuka, terang dan hanya menginstruksikan satu VLAN melalui port tersebut. Sebuah antarmuka dalam mode akses menjadi antarmuka non-trunk, terlepas dari apakah antarmuka tetangganya adalah antarmuka trunk. Lalu ada bagian mode dari switch port. Port aksesnya tidak bertindak sebagai antarmuka terang dan hanya mengizinkan satu VLAN melalui port tersebut. Lalu ada mode switch port otomatis dinamis. Jadi mode DTP ini membuat antarmuka secara pasif, menunggu dan menerima pesan negosiasi dan menjadikan dirinya sebagai trunk pada titik di mana switch akan merespon dan menegosiasikan apakah akan menggunakan trunk. Lalu ada mode switch port dinamis. Diinginkan yaitu mode DTP ini memungkinkan port untuk memulai trunk dengan port lain dengan mengirimkan pesan negosiasi antara secara dinamis memiliki apakah akan mulai menggunakan trunk. Nah, ini ada double DTP-nya. Bisa dilihat jika mengakses maka dia menerima akses. Jika kita masuk ke bahasa Inggrisnya saja. Jika dia mengakses maka dia akan akses the trunk
terang ketemu akses maka dia will not connect. Dynamic auto ketemu akses maka dia ketemu akses. Dynamic display ketemu akses. Dan begitu juga pada yang lainnya. Langsung kita masuk ke STP, Spanning Tree Protocol. Jadi di Spanning Tree Protocol ini saya akan menjelaskan beberapa. Jadi di Spanning Tree Protocol ini ada 3 macam broadcast. Ada bukan 3 macam, maksudnya ada beberapa sebuah kejadian seperti broadcast from, duplicate frame, insertion plan, create table. Nah, seperti itu. Langsung aja kita masuk ke Ether Channel. Nah, jadi kita perlu tahu nih Ether Channel ini apa. Nah, Ether Channel ini adalah teknologi di mana kita menggabungkan antarmuka fisik untuk membuat satu atau tautan logis. Dan ini biasanya dikenal sebagai agregasi tautan atau biasanya bahasa Inggrisnya adalah link aggregation ya. Dan biasanya memiliki banyak jenisnya. Ada jenis statis, PAGP atau protokol aggregation protocol, terus ada LHCP, link aggregation control protocol. Lalu ada saluran jadi persyaratan-persyaratannya dalam Ethernet channelnya kita harus punya sama-sama duplex, same duplex. Lalu juga kita harus punya sama-sama kecepatan yang sama, same speed. Lalu sama-sama memiliki VLAN yang dikonfigurasikan secara sama, konfigurasi VLAN yang sama. Misalnya VLAN asli dan VLAN yang diizinkan harus sama. Lalu terus juga ada switch port modus should be the same. Jadi switch portnya itu mode-nya harus sama. Switch port modus harus sama, akses atau trunk mode. Begitu. Lalu kita masuk ke statis. Nah, statis ini ada 2 mode. Ada mode aktif, yaitu yang antarmuka akan menjadi bagian dari Ether Channel. Dalam mode ini tanpa protokol negosiasi apapun. Yaitu LHCP atau PAGP. Lalu ada mode aktif yang tidak ada Ether Channel di antar muka. Nah, kita akan masuk ke sekarang kita akan masuk ke PAGP, protokol agregasi protokol bahasa Inggrisnya biar enak, Port Aggregation Protocol. Jadi PAGP ini adalah protokol Ether Channel milik Cisco yang dimana kita dapat menggabungkan maksimal 8 tautan fisik menjadi satu tautan virtual dan memiliki 2 mode, yaitu disable dan juga auto. Nah, jadi yang disable ini jika antarmuka dalam mode diinginkan, maka antarmuka akan mengonversi antarmuka lain ke Ether Channel. Dan untuk yang otomatis, dalam mode otomatis antarmuka bergabung dengan Ether Channel hanya jika sisi antarmuka yang berlawanan memintanya. Lalu ada LHCP. Nah, jadi LHCP ini merupakan standar EAAA yang dimana kita dapat menggabungkan hingga 8 port yang dapat aktif dan 8 port lainnya yang dapat dalam mode standby. Kalau untuk bahasa Inggrisnya memiliki 2 mode, yaitu mode aktif dan juga mode pasif, sama saja seperti yang Indonesianya. Jadi untuk mode aktif, jika antarmuka dalam mode aktif, antarmuka lain akan diubah menjadi Ether Channel. Dan dalam mode pasif, antarmuka bergabung dengan Ether Channel hanya jika sisi berlawanan di antarmuka memintanya. Masuk ke CDP atau LDP. Saya akan menjelaskan CDP dan LDP. Lalu hierarki dan juga nirkabel, lalu root. Nah, saya akan menjelaskan. Kita akan menjelaskan CDP, LLDP juga. Jadi CDP adalah protokol yang dikembangkan oleh Cisco sistem dan hanya dapat digunakan oleh perangkat Cisco. Dan CDP ini biasanya menyediakan informasi seperti operasi sistem dan alamat IP yang dapat digunakan untuk mengidentifikasikan dan mengelola perangkat yang terhubung ke dalam jaringan Cisco. Dan biasanya CDP ini menggunakan multi-cache frame dan tidak perlu menggunakan protokol IPv4 dan IPv6. Dan LLDP sementara ini LLDP ini adalah protokol standar yang diciptakan oleh IEEE 8021AB. LLDP dapat digunakan oleh perangkat dari berbagai vendor, bukan hanya Cisco.
Jadi LLDP ini menjadikan informasi seperti tipe perangkat, tipe interface, dan alamat-alamat manajemen yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengelola perangkat yang terhubung ke dalam jaringan Dan LLDP juga menggunakan multicast MAC address 0180.200.000E. Lalu untuk untuk switch stacking. Nah, jadi kita akan mencari tahu apa sih switch stacking itu. Nah, jadi switch stacking ini adalah teknik untuk menggabungkan switch-switch bersama untuk mengoperasikan sebagai satu unit. Atau switch stacking terdiri switch stacking ini terdiri dari beberapa unit yang terhubung satu sama lain melalui stacking port dan stackle cable. Unit switch ini biasanya ya tergabung dalam stacking tersebut melalui switch. Jadi switch stacking itu intinya adalah teknik yang dimana kita harus menggabungkan switch bersama untuk mengoperasikan sebagai satu unit seperti itu. Lalu kita akan masuk ke hierarki. Jadi apa sih hierarki ini? Jadi hierarki dalam sebuah model penjaringan adalah sebuah lapisan yang mengelola fungsi-fungsi tertentu. Jadi model ini mempermudah pengelolaan skalabilitas jaringan serta memungkinkan pengaturan keamanan dan kinerja jadi lebih baik. Dan biasanya terdiri dari banyaknya layer hierarki. Topologi jaringan hierarki ini adalah sebuah topologi jaringan yang susunan jaringannya menyerupai pohon bercabang. Jadi topologi ini terdiri dari komputer, lalu host yang dihubungkan ke node atau simpul secara bertahap. Dan tingkatan yang lebih tinggi akan mengatur kerja tingkatan yang lebih rendah. Dan biasanya topologi ini digunakan perusahaan-perusahaan yang memiliki cabang-cabang lokal. Nah, lalu wireless. Wireless ini sering kali kita dengar, terkadang wireless ini adalah hal yang sering kita gunakan sehari-hari seperti seperti wifi, lalu bluetooth, itu adalah hal wireless. Jadi wireless ini adalah komunikasi yang tidak menggunakan kabel, ya. Jadi wireless ini sering kali kita temukan. Wireless ini adalah jaringan yang tidak menggunakan kabel optik atau kabel lainnya untuk mengirimkan atau menerima informasi. Jadi wireless jaringan dapat menggunakan berbagai jenis teknologi. Nah, seperti radio, handphone yang kita sering gunakan. Lalu kita masuk ke dalam routing. Jadi routing dalam jaringan ini sering sekali kita gunakan. Apalagi jika kita ingin membuat sebuah kampus jaringan pada sebuah kampus. Nah, jadi routing ini adalah pemrosesan pemilihan jalur transfer data antar jaringan yang efisien dalam jaringan komputer. Routing merupakan Jadi routing ini adalah proses pemilihan jalur transfer data antar jaringan yang efisien. Dan dalam jaringan komputer, routing merupakan proses pemilihan jalur melalui jaringan yang mengirimkan paket ke host atau ke host tujuan kita. Lalu protokol routing seperti TCP, IP, atau yang lain sebagainya mengatur bagaimana data Anda sampai ke tujuan dan membantu membuat proses perutan itu semulus mungkin. Dan routing dapat dilakukan oleh router, yang adalah perangkat yang digunakan untuk membuka beberapa jaringan, untuk menyampaikan data dari suatu host ke host lain. Routing memiliki tiga fungsi dasar, yaitu mengenali router lain untuk menghubungkan jaringan, memilih jalur terbaik untuk melewati data, dan membawa data melewati sekumpulan jaringan. Dan itulah penjelasan ringkasan tentang webinar the art the art of network design yang dibawakan oleh Pak Danuwiyoto. Saya Desakon Akbar Perdana Wijaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.